Jenderal Sudirman itu mengawali pendidikan dari Taman Kanak-kanak Aisyah Cilacap. Nah, setelah TK Aisyah selesai, beliau melanjutkan ke tingkat SD, tapi namanya sekolahnya HIS, itu sekolah Belanda. Nah, sekolahnya selama 7 tahun, itu antara sekitar tahun 1923 sampai 1930. Sekolahnya selama 7 tahun. Beda dengan SD ataupun sekolah rakyat. Ya. Kalau SD ataupun SR itu 6 tahun. Karena ini sekolah Belanda, sekolahnya selama 7 tahun. Pakainya bahasa Belanda, tidak bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya. Setelah SD lulus, HIS selesai, beliau melanjutkan ke Mulo. Mulo itu sekolah Belanda tapi setingkat SMP. Ya. Setelah Mulo selesai, beliau tidak melanjutkan ke tingkat yang SMP. Akan tetapi beliau menempuh sebuah kursus pendidikan guru sekolah lanjutan pertama, taman siswa di daerah Cilacap. Jadi beliau awalnya adalah sempat mengajar di sebuah sekolah menengah di daerah Cilacap. Nah, itu pendidikan tertinggi beliau. Setelah Jepang datang ke Indonesia sekitar tahun 1944, Jepang menjajah Asia ketika itu, ya kan? Dengan propagandanya Nippon adalah cahaya Asia, ya, termasuk Indonesia salah satunya dijajah. Beliau menempuh karir militer pertama kali sekitar tahun 40. Daftar menjadi tentara dengan mengikuti pendidikan pasukan peta. Pasukan peta itu pasukan pembela tanah air, itu pasukan bentukan tentara Jepang terdiri dari orang-orang Indonesia yang ingin menjadi salah satu pejuang. Karir awalnya beliau ketika masuk militer tahun 40. Singkat Pak. Kira-kira itu umurnya berapa? Dihitung aja, kalau tahun 50 beliau wafat, itu tahun 44. Berarti kan kurang lebihnya kan 6 tahun. 34 kurangi 6 tahun berapa? 28 berapa? Beliau menjadi karirnya melesat. Dan ketika beliau menjadi tentara, karirnya terus melesat. Indonesia merdeka nih 45, ya. Jepang menyerah pada sekutu perang dunia kedua, ya. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, ya kan, betul. Nah, Jepang bertepuk lutut pada sekutu. Dan akhirnya beliau ini mulai merintis melakukan pergerakan perwujudan senjata tentara Jepang yang sudah menyerah kepada mulai memimpin pergerakan yang sampai akhirnya Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka dibentuklah namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR namanya. Dia sudah langsung masuk kepada BKR dan menjadi komandan BKR di wilayah Purwokerto. BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ya. TKR berubah lagi menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Beliau sudah langsung diangkat menjadi Panglima TRI dengan pangkat jenderal. Terus kita tahun 47, 3 tahun beliau sudah langsung pangkat jenderal. Tapi kenapa beliau wafat itu pangkatnya Letnan Jenderal? Bintangnya cuma 3. Karena apa? Di tahun 47 itu ada rasionalisasi pemiliteran. Artinya mungkin pejabat-pejabat militer yang ada di Indonesia yang mengharuskan pangkat beliau itu diturunkan 1 tingkat menjadi Letnan Jenderal. TRI, ya, beliau sudah menjadi pimpinan tertinggi, pucuk pimpinan tertinggi, Panglima TRI, merangkap menjadi komandan TRI untuk Matra Angkatan Laut dan Matra Angkatan Udara. Setelah itu beliau diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini sudah cikal bakalnya TRI. Dan sampai akhirnya beliau melakukan perjalanan ke India, punya markas di daerah Sobo, Pacitan, Jawa Timur. Mendirikan markas Angkatan Perang Republik Indonesia. Kenapa kok di Jawa Timur? Karena ketika di Yogyakarta, Belanda datang lagi di Indonesia dengan menyerang kota Yogyakarta. Karena di tahun 48 Yogyakarta dijadikan ibu kota negara semuanya.